Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan membahas terkait materi regresi, di mana nanti regresi itu kita bagi menjadi dua, ada regresi linear dan regresi non-linear. Dan regresi linear sendiri itu ada dua, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Yang membedakan antara regresi linear sederhana dan regresi linear berganda yaitu adalah jumlah variabel independennya. Kalau variabel independennya hanya satu, maka kita masuk ke dalam ranah regresi linear berganda. Berakibat untuk yang regresi linear berganda begitu ya. Jadi kalau regresi linear berganda, variabel independennya lebih dari satu. Regresi itu sendiri itu adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antar variabel. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita bicara dalam regresi sederhana, maka dua variabel yang diberikan itu membuat klasifikasi yang satunya mesti dependen dan satunya adalah independen. Yang saya tampilkan di layar ini salah ya, kata-katanya harusnya yang satu dependen dan yang lain adalah independen. Contoh penelitiannya mungkin adalah pengaruh parenting orang tua terhadap perkembangan kognitif anak, di mana nanti parenting orang tua itu bertindak sebagai variabel independen dan perkembangan kognitif anak itu adalah variabel independen. Nah, atau kita bicara dalam regresi linear berganda, mungkin contohnya adalah pengaruh perhatian orang tua dan minat belajar anak terhadap prestasi anak. Ini adalah regresi linear berganda dengan dua buah variabel independen. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke dalam rumus dan sebagainya, tentunya bahan dasarnya dari regresi adalah data, begitu ya. Jadi datanya itu kita dapat dari mana? Ini mungkin salah satu contoh, kita dapat datanya dari angket yang mungkin dalam bentuk Google Form seperti yang saya tampilkan di layar. Katakan saja parenting orang tua itu adalah angket yang memberikan kita kesempatan atau memberikan responden kesempatan untuk memilih satu dari 4 pilihan yang ada. Katakan pilihannya adalah seperti yang tampak di layar, tidak pernah, jarang sekali, sering, bahkan selalu. Jadi mungkin skornya mulai dari 1, 2, 3 dan tertinggi adalah 4 untuk selalu begitu ya. Jadi gradasinya seperti itu. Oke. Katakan saja kita punya sampel penelitiannya adalah 30 orang, lalu kita dapatkan datanya seperti yang tampak di layar. Tapi sebelum kita sebarkan angketnya, pastikan dulu bahwa angket yang kita bikin atau kita buat tersebut sudah melalui uji validitas dan uji reliabilitas, dimana nanti uji validitasnya itu dan uji reliabilitasnya itu per variabel gitu ya. Jadi variabel parenting itu diuji dulu angketnya melalui uji validitas dan reliabilitas, begitupun untuk variabel perkembangan kognitif anaknya. Ketika nanti sudah dapat uji validitas dan reliabilitas, baru kita sebar angketnya secara masif. Oke, untuk regresi linear sederhana itu sendiri punya rumus Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1X, dengan Y-nya itu adalah variabel dependent, X-nya adalah variabel independent, beta 0-nya itu merupakan konstanta, dan B1-nya adalah koefisien regresinya. Nanti untuk mencari B0 dan B1 kita bisa menggunakan rumus yang tampak di layar ini, tapi kita tidak akan menggunakan cara perhitungan manual, karena nanti kita akan serahkan kepada program SPSS dan Microsoft Excel. Sebelum kita masuk ke regresi linearnya atau persamaan regresinya, kita terlebih dahulu harus tahu syarat-syarat sebelum kita masuk ke dalam persamaan regresinya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam analisis regresinya, kita harus punya syarat yang harus terpenuhi. Misalkan untuk linear sederhana, untuk regresi linear sederhana itu harus memenuhi asumsi normalitas dan heteroskedastisitas. Jadi dua hal ini perlu dipenuhi dulu.
Tapi ketika kita bicara regresi linear berganda, maka keempat-empatnya ini harus dipenuhi. Jadi asumsi ini harus dipenuhi. Kalau misalkan ini tidak dipenuhi, maka persamaan regresi yang kita dapatkan itu bukan merupakan persamaan regresi yang baik. Oke, nah kita mulai dari menggunakan Microsoft Excel, tapi masalahnya di sini saya belum menemukan cara untuk bisa mengetahui apakah kita bisa mengecek normalitas dan heteroskedastisitasnya dari data yang kita peroleh. Jadi anggap saja data penelitian tadi yang berhubungan dengan kognitif, perkembangan kognitif dan parenting tadi, anggap saja sudah melalui uji normalitas dan sudah melalui uji heteroskedastisitas. Jadi nanti datanya yang kita punya ini yang akan kita teliti adalah totalnya gitu ya, yang akan kita cari hubungannya. Jadi X-nya itu adalah total skor dari parenting, Y-nya adalah total skor dari perkembangan kognitif, misalnya seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam data. Di sini ada toolbar data analisis. Nanti kita masuk ke dalam menu tersebut. Tapi misalkan nanti di Microsoft Excel kalian belum ada data analisis ini, maka kalian bisa mencarinya dengan membuka file. Ini ada file begitu. Lalu kalian masuk ke dalam option, masuk ke dalam add-ins, option add-ins. Nanti di sini ada Excel add-ins. Di situ ada analisis impact-nya. Lalu kita tinggal gunakan itu untuk analisis regresinya. Nah, di dalam menu data analisis nanti kita tinggal pilih opsi regression ini, lalu kita klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini ya, dimana nanti kita isikan saja Y-nya itu ya seperti yang ada pada kenyataannya. Jadi Y-nya itu ada di mana? Y-nya itu kan perkembangan kognitif. Ingat yang kita gunakan adalah totalnya begitu ya. Jadi di sini kita ambil R ya, karena totalnya ada di R, mulai dari R4 sampai ke R33. Dan X-nya mulai dari G4 sampai G33. Itu adalah datanya, Y dan X. Nah, lalu nanti kita centang checklist yang ada di sini. Nah, sebenarnya untuk menguji normalitas residual itu kita bisa lihat dari sininya sebenarnya. Residualnya harus kita uji apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Excel, setahu saya belum ada itu sintak yang langsung bisa mengetahui itu berdistribusi normal atau tidak. Yang kita bisa lakukan di Excel hanya perhitungan manualnya gitu ya, yaitu bisa menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov, tapi itu juga prosesnya lama. Kalau misalkan kita asumsikan bahwa dia sudah berdistribusi normal dan dia juga sudah bebas dari heteroskedastisitas, maka ya sudah, kita langsung masuk ke dalam persamaan regresinya. Ya, kita masuk ke persamaan regresinya. Tinggal kita OK, lalu kita akan mendapatkan hasil seperti itu. Nah, hasilnya itu akan ada di lembar baru gitu, di sheet 6. Kalau tadi saya punya 5 sheet, ini ada di sheet baru yaitu di sheet 6. Di sini ada kolom koefisien di sini, intercept dan X begitu. Jadi intercept itu adalah konstantanya. Di sini ada X, berarti dia koefisien dari X-nya. Jadi intercept itu adalah beta 0-nya, koefisien X-nya adalah beta 1-nya. Lalu kita bisa mendapatkan persamaan regresinya adalah Y sama dengan 9,3825 ditambah 1,058X. Ini adalah persamaan regresinya. Oke, ingat kita sampai sini dengan asumsi bahwa dua
syarat itu sudah dipenuhi, gitu ya. Kalau misalkan kedua syarat itu belum dipenuhi, maka tidak perlu kita sampai ke tahap ini, begitu. Misalkan setelah kita uji ternyata residualnya tidak normal, tidak berdistribusi normal, ya sudah tidak perlu dilanjutkan ke dalam persamaan regresi, karena nanti persamaan regresinya akan menjadi persamaan regresi yang tidak baik seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi ketika dua asumsi tadi kita katakan sudah terpenuhi, apa yang bisa kita baca dari outputnya ini selain persamaan regresinya? Oh, di sini persamaan regresinya itu punya arti ya, dimana nanti ketika x-nya sama dengan 0 atau saat parenting orang tuanya itu tidak punya arti, tidak punya nilai, maka perkembangan kognitif anak itu sudah bernilai 9,3825 atau misalkan 9,383, katakan kita gunakan. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa ketika satu nilai parenting orang tua itu dinaikkan, maka akan menambah nilai kognitif anak senilai 1,058 gitu. Jadi hubungannya positif begitu ya. Kalau parentingnya ditambah nilainya, maka nilai kognitif anak akan semakin tinggi lagi gitu ya. Perbandingannya itu ya, satu kenaikan kognitif anak nilai naik senilai 1,058, lebih sedikit. Selain itu, di situ ada yang namanya R square di sini, di mana R square itu menandakan bahwa seberapa besar pengaruhnya parenting orang tua terhadap perkembangan kognitif anak. Di sini 0,677 dan sebagainya. Misalkan kita bulatkan 0,678, katakan seperti itu, berarti 67,8% itu perkembangan kognitif anak dipengaruhi oleh parenting orang tua. Nah, sisanya 32,32%-nya itu, atau misalkan ini 32,2 gitu ya, 32,2 itu persen itu dipengaruhi oleh faktor yang lain yang tidak diteliti dalam penelitian. Jadi tidak dipengaruhi oleh parenting orang tua itu sebanyak 32,2%. Itu ketika kita klaim bahwa dua asumsi tadi, dua asumsi normalitas residualnya dan heteroskedastisitasnya itu sudah terpenuhi asumsinya. Lalu misalkan kalau kita mulai dari awal, nah kita mulai dari awal maksudnya ya pengen benar-benar kita buktikan kalau memang residualnya itu normal, dan kita mau buktikan juga bahwa datanya itu tidak mengandung heteroskedastisitas. Kita menggunakan software lain. Di sini kita menggunakan software SPSS, dimana nanti tinggal kita paste saja datanya yang ada di Excel ke dalam SPSS begitu, lalu kita ganti misalkan namanya XY. Kalau misalkan sebelum diganti ini namanya var gitu ya. Nah, cara mengganti ini nama variabelnya kita masuk ke dalam variabel Q. Nah, ini kita ganti namanya X dan Y. Oke. Jadi lihat, nah ini sebelumnya ada dua angka di belakang koma, 15,00. Untuk menghilangkan 0,00 nya berarti kan kita menghilangkan angka desimalnya. Ini desimalnya ini kita buat 0. Kalau misalkan sebelum diubah ini 2 gitu ya. Lalu kita labeli X itu adalah parenting, Y-nya itu adalah perkembangan kognitif, katakan seperti itu. Lalu kita balik lagi ke datanya. Ini datanya jadi seperti ini, sudah hilang angka desimalnya. Lalu kita masuk saja ke analisis. Kita masuk ke analisis, regression, lalu linear. Nah, di dalam menu tersebut kita nanti akan memasukkan variabel-variabelnya ke dalam tempatnya yang semestinya. Kalau di sini independen berarti masuk ke independennya apa? Berarti Y. Dependennya apa? Independennya adalah X, dependennya adalah Y. Tinggal kita masukkan saja, gitu. Lalu kita coba masuk ke setiap menu yang ada di sini. Kita mulai dari statistik. Di situ ada estimate karena kita ingin mengestimasi Gaussian regresinya. Lalu kita di sini ada checklist, beberapa checklist di mana kita hanya membutuhkan model fitnya saja.
Kalau untuk yang regresi linear berganda, part and partial correlation dan collinearity diagnostik ini kita centang ya, karena ini digunakan untuk memenuhi asumsi multikolinier dan apa berarti satunya autokorelasi ya, autokorelasi dan multikolinier. Tapi karena di sini kita bicaranya adalah regresi linear sederhana, jadi kita tidak membutuhkan checklist itu. Kita continue saja, lalu kita masuk ke dalam plot. Di plot ini kita masukkan Y dan X nya ini, S resid dan Z pred. Nah, di sini kenapa kita masukkan variabel-variabel ini? Karena kita ingin melakukan plot, gitu ya, plot antara R resid dan Z pred, di mana ini digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, gitu ya. Ini untuk yang asumsi yang pertama ya, syarat yang pertama. Untuk syarat yang kedua, untuk normalitasnya kita masuk ke dalam save, menu save. Ini kita centang untuk yang unstandardized. Itu. Lalu kita continue lagi. Lalu kita oke, kita akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Tapi kita belum masuk ke tabel-tabelnya ini. Kita lihat dulu asumsi kita terpenuhi atau tidak. Dua asumsi regresinya terpenuhi apa tidak, mulai dari heteroskedastisitas. Nah, ini gambar scatter plotnya ini, dia itu tidak ada pola yang jelas. Titik-titiknya itu menyebarnya di atas dan di bawah angka 0. Ini angka 0 nya ada di sini, gitu ya. Nah, kalau dia itu tidak punya pola yang jelas, maka kita bisa mengatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Jadi asumsi yang pertama terbukti bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Kita tinggal masuk ke asumsi yang kedua, semoga ini terpenuhi, yaitu adalah kita pengen mengetahui apakah residualnya itu berdistribusi normal atau tidak. Oke. Sebenarnya dari proses kita ingin mengetahui apakah dia heteroskedastisitas tadi kan di sini ya. Di sini ada checklist yang kita ambil, yaitu adalah normal probability plots, itu untuk residual. Sebenarnya ini cukup untuk bahan kita mengetahui apakah residualnya itu normal atau tidak. Jadi dilihat dari outputnya tadi, hasilnya tadi kan ada salah satu gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya ini kelihatan bahwa titik-titiknya itu ada di sekitar garis diagonal, gitu ya. Kalau dia ada di sekitar garis diagonal, maka kita bisa mengatakan bahwa residualnya itu berdistribusi normal. Nah, kalau misalkan tidak yakin, maka kita juga bisa melakukan uji yang lain. Kita bisa melakukan analisis yang lain. Ingat bahwa tadi di sini waktu kita save ini, di menu save tadi kita sudah mencentang residual yang unstandardized, yang akibatnya nanti kita akan mendapatkan variabel baru namanya R resid. Nah, nanti saya lihatkan. Nah, nanti tadi kan kita sampai sini ya. Nah, analyze gitu, kita ambil analyze, non parametric test, legacy dialogs, terus kita masuk ke one sample KS atau homoglossy plotnya. Ini masih masuk ke masih dalam asumsi yang kedua ya, pengen membuktikan asumsi yang kedua ya. Nah, ini nanti akan ada 3 variabel. Kalau tadi parenting kan kita sendiri yang mau masukkan, perkembangan kognitif juga kita sendiri yang memasukkan. Karena tadi kita mencintang unstandardized residual, maka kita akan mendapatkan variabel baru. Ini variabel baru sebenarnya ya, yang sudah saya masukkan ke dalam tes variabel listnya. Jadi sebelumnya dia ada sebelah kiri, saya masukkan ke dalam tes variabel list. Ini saya pengen
mengetahui apakah dia itu berdistribusi normal atau tidak. Intinya adalah di sini residualnya apakah berdistribusi normal atau tidak. Lalu kita oke. Lalu hasilnya seperti ini. Dengan sampel KS atau Kolmogenus Smirnov maksud saya. Di sini nilai dari signifikan dua arahnya adalah 0,200 gitu ya. 0,200. Artinya apa? Dia itu lebih dari 0,05. Nah, kalau kita punya nilainya di sini itu lebih dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Karena apa? Karena kriteria keputusannya mengatakan seperti itu. Jika nilai signifikannya di sini itu kurang dari 0,05, maka datanya akan tidak berdistribusi normal. Itu kriteria keputusannya. Kalau misalkan ini tidak hafal pun, kita sudah diberitahu oleh si SPSS-nya bahwa di sini tesnya itu berdistribusi normal gitu. Oke, dengan begitu kita sudah punya bukti bahwa dua asumsi terpenuhi, heteroskedastisitasnya tidak terjadi dan normalitas residualnya juga kita penuhi. Jadi residualnya memang berdistribusi normal. Oke, syarat uji regresi linear terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, baru kita masuk ke dalam persamaan regresinya. Nah, dari hasil analisis pertama tadi kita, dan tadi yang saya bilang, kita jangan masuk sini dulu, kita lihat dulu asumsinya kan seperti tadi saya bilang. Nah, hasilnya ini yang ada di atasnya, tabel-tabel ini, di sini kita ditunjukkan bahwa persamaan regresinya bisa kita lihat di sini. Oke, persamaan regresinya bisa dilihat di sini. Ini sama dengan hasil ketika kita menggunakan Excel. Nah, ini pun juga R square-nya juga sama, seperti yang ada di Excel tadi. Nah, ada tambahan lagi. Di sini ada yang namanya ANOVA. Di sini ada signifikan value-nya adalah 0,00. Apa artinya ini? Nah, ketika nanti nilainya di sini itu kurang dari 0,05, ini bahkan kurang dari 0,01 begitu ya. Artinya bahwa nanti variabel X dan Y itu mempunyai hubungan yang linear. Mempunyai hubungan yang linear dengan taraf berapa? Signifikannya 5%. Bahkan 1%. Begitu ya. Karena ini signifikannya sangat kecil sekali. Kita bisa mengatakan bahwa variabel tadi parenting, orang tua, itu mempunyai hubungan linear dengan perkembangan kognitif anak. Begitu. Hubungannya adalah signifikan. Nanti hubungan signifikannya bisa kita lihat dari nilai T-nya. Nah, nanti kita bandingkan dengan nilai T-tabel. T-tabel dimana nanti kita juga bisa mengatakan bahwa dia itu hubungannya signifikan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Nanti akan kita sambung di analisis regresi linear yang berganda. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.